pada malam yang luar biasa ini, Senin, Kamis malam Jumat, kita semua ditakdir oleh Allah bisa membaca Maulid Suro, yang mana mungkin ada beberapa orang disibukkan dengan urusannya, ada beberapa orang yang disibukkan dengan penyakit-penyakitnya, ada beberapa orang yang mungkin bahkan lalai dengan kewajiban-kewajibannya, tapi kita semua ditakdir oleh Allah masih bisa untuk terus berusaha mencintai Rasulullah SAW. Walaupun mungkin tidak semuanya bisa hadir secara langsung di markas Sabil Toba, mungkin ada kalanya yang lihat live sambil jualan, mungkin ada kalanya yang lihat live sambil di warung kopi, mungkin ada kalanya yang lihat live sambil merasakan sedihnya penyakit-penyakit yang dideritanya. Semoga semua yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Walaupun saya ini berada di Mekah, panjenengan semua berada di Blitar atau berada di daerah-daerah yang lain, tapi saya yakin walaupun kita itu jauh secara jasad, tapi insya Allah kita dekat di hati dan dekat di dalam doa. Insya Allah kita semua menyatu dalam kebaikan. Jadi pada malam hari ini saya hanya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan panjenengan semua bahwasanya kita semua akan masuk pada bulan yang luar biasa. Bulan yang luar biasa. Kenapa saya mengatakan bulan yang luar biasa? Karena kita semua mau bertemu pada bulan yang istimewa. Artinya bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Hurum, disebutkan Syahrul Hurum. Jadi Syahrul Hurum itu ada 4 bulan. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Yang nomor 2 adalah bulan Dzulhijjah. Yang nomor 3 adalah bulan Muharram dan bulan Rajab. Artinya pada bulan-bulan tersebut itu ketika kita melakukan amal soleh, amal itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nyun Sewu, saya sering mengibaratkan ketika ada bulan-bulan yang istimewa, misal ada suatu mall atau toko, kalau di situ ada promo yang biasanya baju itu 100.000, kemudian tiba-tiba 10.000, pasti semua orang berbondong-bondong dan mengupayakan, nggak punya di enek-enek nih. Oh ini kaos biasanya 1.000, malah 10.000. Akhirnya orang itu artinya apa? Pasti mengupayakan untuk membelinya. Nah, ketika kita itu masuk pada bulan-bulan yang termasuk Ashurul Hurum ini tadi, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini tadi, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk melakukan amal soleh. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau nggak salah bulan Dzulhijjah itu, bulan Dzulhijjah itu insya Allah besok Sabtu, insya Allah. Sabtu itu tepatnya kalau Masehinya tanggal 9. Sekarang tanggal berapa? 6. Sekarang tanggal 6. Saat tanggal 9 Sabtu. Nah itu Sabtu 1 Dzulhijjah. Nah ini mumpung belum masuk, tapi kita sudah persiapan ini. Sudah persiapan. Nah makanya ini berkahnya ngaji, ini berkahnya sholawatan, berkahnya bermajelis, berkumpul dengan orang soleh. Kita kadang kan lupa. Bahkan kita yang di Mekah saja kadang juga lupa kalau ada bulan yang spesial. Kalau ada bulan yang spesial, dan ketika kita menanam kebaikan-kebaikan pada bulan spesial itu, pasti tumbuhnya juga mudah. Seperti halnya seorang petani, dia itu mau menanam sesuatu, entah itu batu, entah itu apa, pasti lihat musim yang baik untuk tumbuhannya tersebut. Dan ketika kita ini mampu menanam kebaikan-kebaikan atau amal-amal soleh pada bulan yang istimewa ini, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita semua. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu sholih biha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah selain hari ini, yakni 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Jadi artinya apa? Ketika 10 hari pertama mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, kok kita itu mungkin info kenakalan, mungkin info mendem,
10 hari bulan Dzulhijjah. Ini info dari pusat, dari Rasulullah ini. Info dari pusat ini. Ma min ayamin al-amal sholih biha ahabbu ila Allah min hadil ayamil asr. Dari kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kamu itu mau sholawatan, kamu itu mau baca sendiri, sangat munafik ketika kita itu melupakan daun-daunnya Rasulullah. Artinya ketika kita itu benar-benar mencintai Rasulullah, gimana kita itu juga mengikuti apa yang didawuhkan oleh Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, amal soleh itu banyak sekali. Nah, yang dianjurkan oleh para ulama itu apa saja? Yang dianjurkan oleh para ulama itu apa saja? Pada hari ini dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Ya pastinya ibadah fardu panjenengan harus segera diperbaiki. Sunnah-sunnahnya Rasulullah dihidupkan. Mulai dari hal terkecil, dengan seseorang itu kita memakai akhlaknya Rasulullah, murah senyum, entengan. Oh ya aku ini yuk gelem dijak foto lagi angel ya. Gelem dijak foto atau mungkin kita bersedekah, membaca zikir, membaca Al-Qur'an, terus bertasbih, baca subhanallah, silaturahmi dan berpuasa. Berpuasa baik. Berpuasa pada bulan Dzulhijjah itu baik, luar biasa sekali. Makanya ketika kita itu mampu berpuasa pada bulan Dzulhijjah, pahala-pahalanya insya Allah luar biasa banyaknya. Maka sebisa mungkin gimana panjenengan itu mampu melakukan amal-amal soleh. Karena ketika kamu ingin dicintai oleh Allah, orang itu kalau sudah dicintai, kita itu kalau dicintai orang, apa saja kamu serahkan sih, benar nggak? Jadi Mustafa ini cinta sama istrinya. Minta apa? Lupa. Di trailer kayak ini, kan? Sudah kan trailer ini, mas. Ini sudah kan trailer ini. Minta trailer, minta apa? Kasihan gak sih? Lu lagi cinta. Lu bayangkan kalau yang cinta itu apa? Gua apa? Pengen tahun ngarep kaji. Aku sidang, aku sing plus, aku sing roda, di ngopo. Pusat pakai dengan itu. Nek gelem lakonnya masuk nek 10 dino. Tapi nek awakmu 10 dino masuk bulan Dzulhijjah iki. Gak gelem nutup info keburukan kita. Pacarmu WA, ayo Mas, kalon-alon. Burung sakit dengan. Wayaya dhewe iki golek cintane Gusti Allah, malah golek cintane wong sing rung pasti dadi terdiri awake dhewe. Aduh diundang gandengi pirang tahun, dilalah undangan nikahane karo wong liya. Lah. Contoh. Ya ora. Kita kalau nggak gitu malah sibuk ngurusi usaha kita atau apa. Jadi emang ya sibuk boleh, tapi jangan sampai melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Nah, itu luar biasa. Terus kita disunahkan untuk berpuasa pada bulan Dzulhijjah mulai 1 tanggal 1 sampai tanggal 10 sih. Hari pertama bulan Dzulhijjah. Keutamaan puasa Dzulhijjah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ay ta'abbada lahu fiha min asr." Tidak ada hari yang lebih Allah cintai untuk beribadah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yaumin min habis siyami sana. 1 hari berpuasa setara dengan 1 tahun berpuasa. Jadi tanggal 1 besok. Kalau benar nanti cocokkan di tanggalan sendiri. Enak tak kasih tahu, gak mikir aku mau. Bikin mikir, biar cari coba benar 1 Dzulhijjah itu Sabtu apa enggak. 1 hari berpuasa. Ya di usia mukul yaumin min habisya misalnya 1 hari berpuasa itu ganjarannya, pahalanya seperti 1 tahun berpuasa. Dari kita SD 10 dino poster pak. Kayak gitu lah. Itu menjadi, kalau udah 10 tahun, iya dong. Buat dia mikulila, misal kayak kita yang mungkin ibadah di Mekah ini memang kita berat ketika berpuasa. Gimana solusinya Gus? Diisi untuk amal ibadah apa yang lain yang sesuai daunnya Rasulullah?
wa qiyami kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadr. Satu malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Padahal malam Lailatul Qadar itu diarani khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kita satu malam. Ini juga JKP menutup hibah ngopi. Zikir. Dalam satu malam itu kita zikir, mungkin mujahadah, mungkin sholat tahajud, mungkin melakukan amal-amal soleh yang lain, mungkin sholat taubat, mungkin kita membaca Al-Quran, mungkin murojaah. Pahalanya seperti orang sholat pada malam Lailatul Qadar. Padahal malam Lailatul Qadar itu, wah, masya Allah, ditemukan sangat sulit. Iya, itu ibarat ketika kita ingin menemukan cewek itu, waduh, cewek itu yang antik, yang spesial. Angel Lailatul Qadar itu jempolnya angel kan, tidak semua orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu kita menghidupkan satu malam Dzulhijjah, kata Rasulullah, seperti menghidupkan pada malam Lailatul Qadar. Dari ganjaran. Lama menunggu lagi promo, saya minta tolong untuk seluruh garangan-garangan Sabtu Toba menghidupkan hari-hari tersebut pada malam-malam tersebut. Kalau kamu memang hidupnya dipermudah oleh Allah pada masa-masa berikutnya. Dan pada bulan Dzulhijjah ini adalah bulan penghapusan dosa. Dan kita itu kan hari-hari walaupun berada posisinya di Mekah, daripada ibadahnya kita itu kan banyak dosanya, Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kan di bulan Dzulhijjah ini yang luar biasa lagi ada nanti ada puasa tarwiyah dan arafah. 8 Dzulhijjah itu tarwiyah, 9 Dzulhijjah itu arafah. Nah, ketika jenengan nggak mampu puasa mulai tanggal 1 sampai 10, ambil saja yang luar biasa lagi, tanggal 8 dan tanggal 9. Siyamu yaumi arafah, kata Rasulullah, siyamu yaumi arafah atas ibu Allah ayyukaffiru sanah allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Ketika kita mampu puasa Arafah, ini bagi yang di rumah ini, kita mampu puasa Arafah, itu kita akan mendapatkan penghapusan dosa. Dosa kita setahun sebelumnya dan dosa kita setahun yang akan datang. Tapi udah sampai mikir ini, oh ya wes, mari poso kuwi arek ge dosa. Ini namanya anak tolol ini. Sampai seperti itu tolol itu kan. Dan itu dikatakan lagi hari pembebasan dari api neraka. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min yaumin aktsara min ayyuqda min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka yang banyak daripada hari Arafah. Jadi ini pas dino Arafah itu, Allah itu bebas nih hamba-hamba ini sokro. Nentas nih kontrol itu buat kan. Orang yang dino sing ngalahnya kayak gini. Makanya Arafah itu luar biasa sih. Bagi orang kajian juga luar biasa dan kita ini. Iya kan? Makanya itu kalau memang jamaah sing durur usahakan tarbiyah dan Arafah itu diusahakan kosong. Ini info saya langsung membacakan dari hadis-hadisnya Rasulullah ini, tidak ngarang ini. Walaupun yang bicara saya mungkin keimanannya enggak yakin kok. Gitu. Mbak Tantri bukannya kalau Mas ada. Ini ada Mas Adi juga ya. Ini ada Mbak Tantri Kota sama Mas Arja vokalnya Mas ini. Nanti tak sepilkan nanti. Itu kan ini insya Allah di hari Sabtu Toba nanti kita hadirkan juga. Di sini ini ada orang hebat ini, Mas Adi ini sudah berapa tahun? 10 ya? 11 tahun. Mbak Tari. Gue berarti ini Ibu Haja Tantri Salindri sama Mas Haji ada. Wah ini kita sama vokal-vokal band yang luar biasa ini. Lebih terkenal daripada saya ini. Kalau Kak Yukai, ini?
angel pokoknya angel hitungannya cepet rapi ya. Percuma. Nah, terus dikatakan lagi, ini kita lanjut nih. Niatnya poso dari tanggal 1 sampai tanggal 7 gimana? Kalau ini niatnya Arab, nawaitu shoma syahri dzulhijjati sunnatan lillahi. Nawaitu shoma syahri dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Itu besok kalau ingin puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Dan kalau masuk tarwiyah, jenengan itu kok masuk tarwiyah. Terus saya pengen puasa tarwiyah 8 Dzulhijjah. Niatnya gimana? Kalau niatnya bahasa Arab, nawaitu shoma tarwiyatan sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shoma tarwiyatan sunnatan lillahi ta'ala. Wis gak iso niat Arab, niat ingsun poso tarwiyah karena Allah. Ta'ala wis penak banget. Gusti Allah iki ngerti arep wong Madura, wong Jawa Timur, wong Jakarta, golek yo Madiun. Mas ada ya? Madiun. Ya, alhamdulillah luar biasa. Terus semisal tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, yang mana ketika kita berpuasa, dosa sadurunge karo dosa sing sakwise bakal dingapura. Kalau tarwiyah itu ada beberapa hadis yang mengatakan bahwasanya kita mampu puasa tarwiyah, dosa sebelum-sebelumnya akan diampuni oleh Allah. Nah, itu kalau tarwiyah. Al-Arafah sebelumnya diampuni, sesudahnya juga diampuni. Di penebus dosa. Dan itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka jahanam. Terus niat puasa Arafah atau 9 Dzulhijjah gimana? Nawaitu shoma Arafata sunnatan lillahi ta'ala. Niat ingsun poso Arafah krana Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Dzulhijjah itu kenapa kok istimewa? Kok mlebu arba'atul hurum ini tadi? Masuk 4 bulan yang diharamkan, maksudnya diharam itu dimuliakan oleh Allah. Ini yang muliakan bukan kita loh. Kalau ulang tahun itu kan yang muliakan kita sendiri, ulang tahun kita itu. Nggak ada yang mengucapkan seperti ulang tahunnya saudara Yuga ini. Nah, ulang tahunnya saudara Yuga ini kan dia saja yang menghormati. Dia saja, karena dia nggak punya pasangan Mbak Tantri. Mungkin kalau ulang tahunnya Mbak Tantri, band-bandnya Kota, Mas Arga pastinya, ulang tahunnya Mas Arga, band-bandnya Mbak Tantri juga pastinya gitu sih. Kalau saya agak lumayan ulang tahun saya sih. Jamaah, saudara Yuga itu lah istri aja nggak punya, Masya Allah. Nah ini dibahas ini. Nah, kenapa bulan Dzulhijjah ini kok dimuliakan oleh Allah? Kenapa? Pelajaran dia waktu harus sampean bareng sih. Banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa memiliki kemuliaan karena di dalamnya ada 4 ibadah penting yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Jadi bulan Dzulhijjah itu kenapa kok dimuliakan oleh Allah? Karena di dalamnya ada 4 ibadah penting yang tidak ada atau tidak bisa dilakukan pada bulan-bulan selain bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Bari di dalam kitab Fathul Bari. Jadi Imam Al-Bari di dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwasanya pada bulan Dzulhijjah itu terdapat atau terkumpul ibadah-ibadah utama. Yaitu yang pertama adalah sholat Idul Adha. Sampeyan nek ora bulan Dzulhijjah baru ditakoni wong aku sholat apa iki? Isu-isu baru sholat ya toh. Rakaat pertama takbir piro, rakaat kedua takbir piro, ditakoni wong aku sholat Idul Adha. Wah itu dikira wong jahiliyah malah. Iya ora? Dan itu sholat Idul Adha itu bisanya pada bulan Dzulhijjah saja. Sholat Idul Adha. Yang nomor 2 puasa Dzulhijjah, puasa tarwiyah, puasa Arafah. Ini bisanya juga di bulan Dzulhijjah. Promo yang model kayak gini adanya juga pada bulan Dzulhijjah saja. Yang nomor 3 kurban. Makanya kalau ada orang tanya, Gus, ini pada bulan Dzulhijjah ini tiba-tiba saya punya rezeki. Kambing. Ini saya tapi belum akikoh. Ini akikohan dulu atau kurban dulu. Jawaban yang tepat, kalau pas rezekinya pada bulan itu dan menghadapi bulan kurban, ya kurban dulu saja.
Karena akikah bisa dilakukan kapanpun. Kalau kurban ini pada bulan Dzulhijjah saja, hari raya Adha ini saja. Makanya kurban. Kurban itu nggak bisa. Kalau kurban pada selain bulan Dzulhijjah, bisanya kurban perasaan sih. Nah, sing kurban perasaan uang itu kok. Biasanya di akuarium kan, akuarium. Nah, kalau di operator sih kan. Nah, wes, paham ya? Yang nomor 3, ibadah yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain dan tidak bisa dilakukan pada bulan-bulan yang lain adalah ibadah haji. Haji itu bisanya pada bulan Dzulhijjah saja, Ci. Kalau kita lakukan pada bulan yang lain bukan haji, umroh. Gitu betul. Kalau nggak gitu jalan-jalan, gitu ya. Nah, makanya ada 4 ibadah penting yang tidak bisa dilakukan pada bulan-bulan selain bulan Dzulhijjah. Nah ini ilmu yang luar biasa. Yang mana sesuatu tidak ditemukan pada bulan tersebut, maka monggo kita isi dengan amal-amal soleh. Disunahkan puasa pada tanggal 1 sampai 9. Kalau nawaitu shoma Dzulhijjah lillahi ta'ala itu 1 sampai 7. Nawaitu shoma tarwiyata sunatan lillahi ta'ala itu tanggal 8. Nawaitu shoma arafata sunatan lillahi ta'ala itu tanggal 9. Itu ya. Boleh pas. Rioyo oleh kosong. Makna dan sejarah dimuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Menurut Ibnu Abbas, ini banyak peristiwa. Mulai tanggal 1 sampai 10 itu tadi banyak peristiwa yang sangat luar biasa. Yang pertama, tanggal 1, hari pertama. Ini ada, menurut Ibnu Abbas ya, Imam Ibnu Abbas. Menurut Imam Ibnu Abbas, hari pertama pada bulan Dzulhijjah, tanggal 1 itu adalah hari dimaafkannya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Adam bersalah, setelah itu dipisahkan dengan Ibu Hawa, kemudian berdoa mengakui dirinya adalah orang yang zalim. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Artinya apa? Ketika kamu memang mengakui dirimu itu garangan-garangan tenanan, kok awakmu ngaku atau kamu itu sadar bahwasanya kamu itu seorang pendosa, perbanyaklah istighfar. Lakukanlah amal-amal soleh pada bulan itu. Siapa tahu pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah kamu benar-benar dimaafkan oleh Allah dan kamu menjadi orang yang suci, bersih seperti bayi yang terbaik. Nabi Adam itu dulu Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Mengakui bahwasanya dirinya adalah orang yang dolim. Ya Allah, Gusti kula yang ingkang dolim. Saya dolim terhadap diri saya sendiri. Bukan kayak kita habis melakukan dosa malah gagal, kadang mati saya. Ya berat. Mati share, malah pamer saya ini, malah pamer. Tapi ketika nanti ada orang surga, ada orang ibadah itu, padahal itu salah satu bentuk pencapaian, dia pun terus diarani wilayah, diarani opo ya. Gitu. Ada orang haji, ada orang umroh, padahal itu bentuk pencapaian masyarakat. Untuk pencapaian saking banyaknya mungkin dihujanya biar dilihat anak cucunya. Ini loh, bapakmu dulu perjuangan seperti ini. Mungkin katakanlah kayak Mas Arda dan Mbak Tantri, loh bapakmu loh. Ibu ini kalau ngeband ngerok ini suaranya ini. Tapi ketika melaksanakan melengkapi rukun Islam, perjuangan kita juga luar biasa. Nah, akhirnya diunggah di IG. Nah, orang yang tidak paham, wah ini ria, ini apa ini. Tapi ketika kita itu melakukan keburukan, mungkin kita itu apa? Atau kita berbicara kotor di TikTok, di apa? Atau kita itu melakukan hal-hal yang tidak pantas. Bahkan sekarang banyak istilah-istilah yang buruk kan di TikTok itu. Sing opo kan ini. Dan itu nggak masalah. Maksudnya nggak masalah ketika kita itu menunjukkan kebaikan, nggak masalah. Tergantung niatnya kan nafsi-nafsi di dalam hati masing-masing yang tahu. Terus yang nomor 2, hari kedua, kenapa kok ini banyak mulianya? Hari kedua itu adalah hari diselamatkannya Nabi Yunus dari dalam ikan Nun. Nabi Yunus dari ketika dimakan ikan Nun, ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iki yo iso metu yo krana zikir iki mangkat. Wiritan napa niku? Istighfar niku mengakui dirinya itu pada orang yang hina, yang zalim. Ngoten.
Makanya siapa tahu ketika jenengan itu melakukan amal-amal soleh pada bulan Dzulhijjah ini benar-benar panjenengan akan dilepaskan. Mungkin saya itu Gus dulu itu ya Allah miskin banget, gak kaya-kaya. Siapa tahu ketika kamu mampu melakukan amal soleh pada bulan Dzulhijjah, Allah akan memberi surprise, bahasanya surprise, kejutan yang luar biasa itu pada puasa kita itu orang gitar ini medel ya. Medel. Kita temennya orang medium gitu. Makanya siapa lah ada surprise yang luar biasa. Surprise gitu Pak. So pengertian surprise yang luar biasa tiba-tiba kamu diberi kekayaan. Kamu sulit beberapa tahun-tahun sulit mencari istri karena ya saudara saya itu teman saya itu saudara juga. Siapa tahu setelah haji ini bulan Dzulhijjah kamu melakukan amal soleh. Gus kaya aku kok openi sing apik siapa tahu kamu akan mendapatkan wanita yang tertipu oleh dirimu. Ngerti awakmu saudara juga itu paham ya. Nah, sing nomor telu apa? Sing nomor telu. Hari ketiga itu hari apa? Hari dikabulkannya doa Nabi Zakaria. Yang mana ya Allah luar biasa. Hari dikabulkannya doanya Nabi Zakaria. Yang mana pada waktu itu Nabi Zakaria bertahun-tahun meminta kepada Allah keturunan yang soleh. Dan akhirnya dikabulkan oleh Allah pada hari ketiga bulan Dzulhijjah. Dan diberi nama anaknya adalah Nabi Yahya. Nabi Zakaria itu menurut info ada beberapa riwayat yang mengatakan sampai 20 tahun gak punya anak. Orang yang muni sampai 90 tahun. Ada riwayat yang mengatakan bahkan sampai 100 tahun. Dan kita jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah. Mungkin kamu setiap malam lembur terus, tapi belum dianugerahi oleh Allah. Kamu jangan khawatir. Nah, tapi karena terus berdoa agar memiliki anak yang minas solihin, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ketiga bulan Dzulhijjah mengabulkan doa Nabi Zakaria dan diberi anak yang soleh, bahkan juga seorang nabi yang bernama Nabi Yahya. Semoga seluruh jamaah Sahabatul Taubah ataupun jamaah yang ikut live streaming atau punya hadir yang belum punya keturunan dipermudah oleh Allah dianugerahi keturunan yang minas solihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan bisa saja dari rahmat Allah. Pokoknya uang ngaji ini paling padan. Ya, ada kan? Banyak solusi. Hari keempat ini hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Hari keempat ulang tahunnya Nabi Isa. Oke. Hari kelima hari kelahiran Nabi Musa. Hari keenam hari kemenangan para Nabi Adam memperjuangkan ajaran tauhid. Hari kemenangan para Nabi dalam memperjuangkan ajaran tauhid. Jadi kemenangannya Nabi Daud menang melawan Raja Jalut, kemenangannya Nabi Musa menang melawan Fir'aun dengan nyelin gedhe. Tak boleh ini gini ya cetok karo Fir'aun. Harus aja batas sini temina gawane Margono dilek nih bareng. Iya kan? Fir'aun iki kok dari sini. Fir'aun iki dijaya. Gue ini guri kok ya ada Fir'aun. Selek cetok tak entekne tenan Fir'aun. Mantap. Kene latihan iki ya. Lumayan ya. Kene ngasih ramai pegel lah. Kuliah ono Kak, mutu ono gak. Ya. Nah, mari kuwi menangi Nabi Ibrahim. Menang melawan Raja Namrud. Iki wis menang-menangi kuwi mulane dhewe gagah tenan Kak. Dzulhijjah ini nek ngaji kok mlakukan amal soleh, saya akan menang. Saya punya ujian Gus, saya punya utang banyak. Ya Allah, Dzulhijjah manfaat orang. Solusi gampang banget. Saya punya masalah gini Gus, Dzulhijjah ini, saya ini punya tagihan bertahun-tahun ini belum lunas. Gampang Gus ya Allah, sugih Gus ya Allah. Sugih Gus ya Allah. Saya punya masalah gini Gus. Ini punya ujian gini. Lah itu loh.
Hari ke-6 hari kemenangan para nabi dalam memperjuangkan ajaran tauhid. Masa kamu enggak menang melawan hawa nafsu sendiri pada hari ini? Kudu yakin tak kudu sing kata. Hari ke-7 hari ditutupnya pintu neraka jahanam. Nah, itu loh. Maka sejarah yang kedua hari ke-7 itu ini. Makanya kalau kita itu kok mampu melakukan amal soleh, siapa tahu besok itu orang-orang itu garangan-garangan yang lain yang nggak mau taat itu mungkin agak masuk ke neraka bentar. Waktu kita di nikung terus ngono wes gede tawes malaikat ya sih askar lah iya dari kenapa tutup terabas nih aman kan aman makanya jadi terus hari ke-8 adalah hari tarwiyah. Hari tarwiyah ini maksudnya bingung dia bingung kangen-kangen berpikir kita apa jenis bingung waktu itu Nabi Ibrahim masih bingung akan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Jadi makanya dikatakan tarwiyah. Jadi pada hari tarwiyah itu bingung. Makanya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam salah satu masterpiece-nya mengatakan bahwa hari tarwiyah merupakan hari ke-8 Dzulhijjah yang mempunyai makna berpikir atau merenung. Jadi Nabi Ibrahim merenung Pak, kayak tanggal Dzulhijjah merenung mosok iki kok diutus Gusti Allah nyembelih anakku ingin Pak wis nek pengen anak wis suwi kemudian jenenge Ismail nek kok cacah ngono kuwi kok cacah ngono kuwi waduh kok perintah kon nyembelih ya wis yo ya kae wong yo wis bapak piye kan biasa jadi Ismail ganteng Pak Nabi Ismail awakmu kok kok taruh banget aku petang ini guys semangat dan itu kok petang kok kayak no kayak apa lo ya itu udah kayak bingung lagi itu perintah yang nyembelih putra nih Nabi Ismail iya dengan sifat soleh itu sebab bareng ditembungi bapak ini Nabi Ismail nopo nek memang perintah pun Allah Bapak pun kok dia ora tambah berapa dia anak sing soleh. Dan dia cara cacah ini, garangan-garangan ini atau tim hadroh kita ini. Sampean semisal, le bapakmu nembung. Sampean semisal tak, le di perintah Gusti Allah piye? Bapakmu aja taruh, Pak. Iya kan? Tenang, Pak. Sampean mesti tak le, paling ngono malah. Nah, iya, semisal ganden. Ganden kompak audio ya. Iya. Oh, anakmu tentunya gak ganden sih, iya. Langsung merasa pikir-pikiran. Makanya itu dikatakan ya. Lah, Arafah itu kan maknanya ngerti. Arafah itu. Makanya itu mantap. Nabi Ibrahim mantap tenang dan luar biasa. Maka dari itu ya Allah, ini adalah ini sudah berapa jam ini sih? Lama? Belum. Makanya kalau nggak copot nih, makanya kita itu ya Allah ditakdir oleh Allah bisa menemui bulan Dzulhijjah, menemui bulan yang dimuliakan oleh Allah ini sangat luar biasa. Dulu ya Allah, belum dengar panjenengan sedaya. Masya Allah belum dengar panjenengan sedaya. Dan saya yakin panjenengan semua akan dipermudah oleh Allah untuk menjadi tamu Allah, bisa sowan, bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah ini. Saya doakan di sini itu saya sangat rindu dengan panjenengan. Dan kita pada sore hari ini mendapatkan motivasi yang luar biasa. Bahkan idola-idola panjenengan kayak Mas Ardan Naf, suami dari Mbak Tantri, beliau ini adalah vokal juga, Mbak Tantri adalah vokalnya band Kota yang fansnya itu waduh internasional. Bahkan kemarin beliau habis manggung di Jeddah, KJRI. Iya, itu loh. Beliau di tengah kesibukannya menyempatkan waktunya untuk berhaji sekalian. Ini luar biasa kan. Ini motivasi untuk kita. Dan panjenengan jangan sampai tidak memiliki cita-cita. Terus saya gini-gini aja. Kamu harus memiliki himmah. Asalkan himmah atau cita-cita panjenengan itu benar-benar menjadi motivasi. Tidak hanya menghantui dalam hidup panjenengan yang mana jenengan itu tidak mampu berusaha, akhirnya hanya berangan-angan saja. Nek sampai berangan-angan saja tanpa usaha, bisa mati ini kebetulan angan-angan.
yang rugi Pak, kemancung. Maka dari pas harga nabe guyu Mbak Latri nggak tahu kejatuhan cita-cita. Maka dari itu, tapi cocok orang aja, terusnya orang aja. Takon ini, tapi mulai nyambung ya Pak. Jadi makanya itu penting sekali. Monggo ketika panjenengan itu mau amal soleh itu kuat sangat. Abdul Akmal sebagian dari Abdul Akmal itu Iqbal Surur sering saya katakan dengan Haji Mustafa itu memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang lain. Mungkin kayak Mbak Tanti atau Mas Aga itu dengan suaranya ngajak nyanyi, wong seneng loh itu amal Pak. Dia amal soleh ini. Mungkin kayak ini manajer kita ini Mas Adi ini manajernya apa ini Hotel Fairmont Gold yang tadi malam ngajak saya jalan-jalan itu atas tower bawahnya jam. Mungkin dengan membahagiakan dengan caranya seperti itu. Mungkin kayak Kak Yoga membahagiakan dengan caranya tidak menikah. Orang cara mukuli loh, tapi mari kita rapi yang dulu. Ngomong. Ya iya lah, iya baca dia rancang ter. Cuci semen nih. Masih tahun yang kotak barang. Nanti kita video kan, nanti kita arahkan ke Mas Arda dan Tantri. Biar kita spill. Beliau loh. Dan insya Allah kapan ada Mas Arda ya, hadir di ST ya. Di kita ya. Kita sambut nanti karpet merah. Karpet hijau. Nanti Mbak Tantri biar aku sholawatan sama anak-anak. Alamatnya anak soleh nanti. Ini idola kita. Saya tahu di mobil sebelum ngaji itu kan dengerin kotak kita. Dia tahu, makan di sini. Sudah apa? Jadi itu yang paling penting, info tentang bulan Dzulhijjah. Yang jelas saya pada malam hari ini di sini sore ya, pada malam hari ini saya bahagia senang sekali. Terus saya minta tolong untuk seluruh jemaah Syafi'i Toba untuk Maulid Sumudura jangan libur ya. Ini tim Hadro kalau tidak libur mampu enggak ini tim Hadro ini Senin sama Kamis depan. Insya Allah saya usahakan tetap berusaha gimana meluangkan waktu untuk mengisi secara live seperti ini. Atau kalau enggak nanti biar ditambahi di situ ada Mas Farid, ada Mas Badol, ada siapa nanti gitu. Nanti kalau Senin tetap Marian kayak Kusali biasanya dan nanti membaca Maulid Sumudura itu. Terus mungkin nanti kalau diisi beberapa dari Mas Farid dari Mas Agung nggak apa-apa, monggo. Terus nanti sudah berapa selesai nggak apa-apa. Penting tetap istiqomah. Dan cita-cita saya adalah gimana panjenengan itu bisa semua menjadi baik dan jangan pernah menyesal. Seseorang yang memiliki masa lalu buruk terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Artinya selagi orang itu mampu berusaha dengan semaksimal mungkin, karena ketika kita itu mampu berusaha menjadi orang baik, tidak ada yang sulit dalam kehidupan ini. Semuanya akan dipermudah oleh Allah. Karena sejatinya hidup ini adalah tidak ada perintah yang lain kecuali kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah. Dan beliau sangat pengen, makanya November itu kita ada program umroh bersama keluarga besar Syafi'i Toba. Semoga saya bisa mengajak panjenengan semua. Saya doakan ya minimal kalau memang belum ada biaya atau apa, niat dulu. Modal yang paling penting niat. Jadi tak kasih bocoran. Gus, kalau saya itu ingin berangkat haji, itu kuncinya gimana? Selain mungkin baca surat haji. Ini kalau tirakat biar dipanggil oleh Allah ini loh, biar menjadi tamunya Allah, biar haji itu gimana? Baca surat haji. Gus, misal saya itu baca Quran kan di dulu. Sulit. Gimana?
Ada cara yang ampuh lagi. Ketika ada orang berangkat haji, entah itu saudaramu, tetangga, atau siapapun itu, walaupun sedikit, kasih uang saku. Uangmu biar dibawa ke tanah suci, biar dibawa ke Madinah, biar dibawa ke Mekah. Uangmu ini biar manfaat di sana. Loh, Gus ini apa mencari-carikan saudaranya ya, mumpung saudara saya ini kan sudah berangkat, jadi saya nggak dikira nyarikan keluarga saya. Saudara saya sudah berangkat semua ini. Kemarin Mbak Nandri, saudara saya sudah berangkat. Nanti kalau saya bilangnya kemarin, saya pasti dikira nyarikan keluarga saya. Dia berangkat. Oh ini Gus boleh di sana ini enggak. Saya dulu seperti itu. Saya kan nggak tahu sih. Tahun ini sama Haji Mustafa ini diajak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau bisa berangkat tahun ini, nggak tahu saya. Penting ada orang mau haji, saya bisa mungkin entah itu 20.000, 50.000. Kita nggak bicara masalah nominal. Artinya gimana kita itu benar-benar ingin ngalah barokah terhadap tamu-tamunya. Loh, orang haji itu belum tentu orang yang punya uang. Orang punya uang itu kadang tiba-tiba ada panggilan lain, tidak panggilan ke tanah suci, tapi panggilan Israel. Tiba-tiba, iya, tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba ada apa lagi? Ada orang kadang tiba-tiba nggak punya uang, tiba-tiba ada yang berangkatkan, tiba-tiba apa? Itu waktu ini tamunya Allah, makanya jenengan semua gimana akan menjadi tamunya Allah? Ada tamunya Allah, hormati. Orang mau berangkat haji, kamu ikut hormat. Jangan kok leleh di rumah, santai-santai. Wah, ada tetangga atau saudara, ikut hormat. Ikut hormat. Setelah itu, berapapun sekedarnya saja, semampu panjenengan. Kamu mampunya 10.000 sebagai bentuk cinta terhadap tamunya Allah. Setelah itu, coba banget. Bisa saya kan, duit, gak dapat, gak apa. Saya esok loh, tahun ngarep, moro-moro plus, atau kumrotan. Nah, ini enak. Masuk sih, masuk. Kira ada apa? Pertanyaan lagi enggak? Langsung kita shoot Ka'bah dulu. Nah, sambil kita doa, nanti aku berdoa, jangan diproses dulu, Mas Wala. Ya. Terus Senin tetap ngaji nanti. Gak usah banyak-banyak. Ini nanti kalau banyak-banyak malu Pak ngajinya. Ini kan sekedar bulan Dzulhijjah. Ya enggak? Masuk. Di situ nanti di sini ya kita ibadahnya ya yang suci. Habis ngaji ini nanti kita jangan leda-leda lagi. Ini nggak ngerti. Ya ini tak kasih tahu dulu. Di sini ada jamaah-jamaah kita. Ini jamaah kita ada Mas Adi ya. Mas Adi ini dari Fairmont Gold. Kalau kamu nanti nginep di Tower Zam-Zam di Hotel Fairmont bisa hubungi Mas Adi. Ini Mas Adi The Print. Ini Kak Yoga, Juragan Sarung. Mbak Tantri sama Mas Arda. Ya, ini. Nah, terus kan. Jadi, kalau sih, biar gak pusing sih. Nah, ikut ngaji semua. Vokal band ngaji. Nah, ini aku dewi. Sekolah kayak gini Mbak Tantri. Saya dulu orang bisa. Alhamdulillah. Ayo kita baca talbiyah sambil mendoakan seluruh jamaah. Ayo itu. Karena ada pelawar sih. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Kerukunan Disabel Toba ini memang istimewa. Panjenengan semua bisa istiqomah walaupun saya jauh, tapi yakinlah walaupun kita jauh secara jasad, tapi kita itu dekat dalam hati dan dekat di dalam doa. Insya Allah perkumpulan Sabtu Toba, perkumpulan Maulid Sumber senantiasa diridhoi oleh Allah. Saya terus minta kekompakannya dan untuk pangestu. Saya berdoa di sini semoga pembangunan Masjid Mandalika 2 di pondok kita semoga diberi kelancaran, dan terima kasih untuk semua yang jariah, semoga digantikan rezeki yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besok insya Allah pada hari raya kedua Idul Adha ada penyembelihan sapi atau hewan kurbannya para jamaah, atau silahkan jamaah yang ingin berkorban di majelis silahkan. Insya Allah akan disembelih pada hari kedua Idul Adha. Insya Allah, okay. Mungkin sementara itu saya tutup dengan doa ya. Jadi mungkin itu pengumumannya. Jangan terus istiqomah, Senin insya Allah tetap ngaji. Nanti bisa diisi tarian sama Maulid Sumber. Kemis nanti ya itu sampai saya pulang. Insya Allah gimana kita berusaha tidak libur, mungkin apapun yang terjadi, rutinan itu untuk menguatkan hati kita semua. Bismillah, untuk libur nih. Monggo berdoa bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa wajhi sultani. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afadat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min rasyidin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa umratana umratan mabrura wa sa'yana sa'yan masrura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratana tijaratan bantabur. Ya alimah ma fi sudur akhrijna minal dhulumati ilan nur. Ya Allah, permudahkanlah seluruh jamaah yang hadir maupun yang live streaming untuk datang ke tempat suci-Mu ya Allah. Ya Allah, panggillah mereka sebagai tamu ya Allah. Panggillah mereka sebagai tamu-Mu, panggillah mereka bersama keluarganya ya Allah. Mudahkanlah mereka, para jamaah Sabtu Toba yang hadir, yang istiqomah maupun yang live streaming, para muhibin, para pecinta Sabtu Toba, semuanya untuk menjadi tamu-Mu, mudah menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji ke tempat suci ya Allah. Panggillah mereka semua ya Allah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat-hajat para jamaah yang hadir maupun yang live maupun yang di tanah suci ya Allah, maupun yang haji, yang umroh ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah seluruh jamaah ya Allah, kabulkanlah hajat-hajatnya ya Allah. Ketika mereka memiliki penyakit, angkatlah penyakitnya, gantilah dengan kesehatan ya Allah. Ketika mereka belum memiliki keturunan, berilah keturunan yang minas sholihin ya Allah, keturunan yang minas sholihin, soleh solihah ya Allah. Ketika mereka belum memiliki pekerjaan, berilah pekerjaan yang halal ya Allah. Ketika mereka belum memiliki pasangan ya Allah, pertemukanlah dengan pasangan yang soleh solihah ya Allah. Gampangkanlah urusan kebaikannya ya Allah. Jadikanlah majelis ini majelis yang barokah,
sampai ila yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah merzuqna rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mungkin Mas Arga sama Mbak Tari sedikit boleh ngucapin untuk seluruh jamaah gimana? Ada keikhlasannya sedikit aja. Semoga istiqomah atau ucapan lah bercapai untuk sini Mas Arga. Mas Arga ini. Aduh, kehormatan terus. Aduh, kita yang kehormatan ini. Sampai sini ya. Nah, ini Mas Arga dan Mbak Tari. Assalamualaikum. Salam. Kehormatan terus di dengerin tadi tausiah ngobrol terus kita mau doa restu juga semua yang sedang berhaji semoga diberikan haji yang Amin. Semoga rezekinya juga nular. Amin. Semoga banyak keluarga yang bisa berangkat ke sini. Amin. Mbak Tantri balik sedikit aja Bu. Istiqomah ya. Insya Allah nanti akan ke kita ya. Insya Allah. Wah, kehormatan. Ya. Pokoknya berhasil. Nah, itu statement aja ya. Pasti istiqomah. Iya. Yuk. Apa? Sabilu Taubah. Sabilu Taubah. Iya. Sabilu Taubah beraksi istiqomah. Iya. Dari kami dari Makkah Al Karomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aceh. Matur nuwun, sangat terus. Aduh. Bentar, sini dulu. Kalau diambil dirokokin tidak ini setelah Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa hina qurba'a wa al-habib علامة السماوات والأرض وما فيهن بتوحيد وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تدعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وآفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدوح عليه وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخور العين وقسم الله من أشرف في القسط الوافية
وأتوكل الذي رتب الله على فتوره وجود هذا الوجود